Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai info terbaru seputar V-Cinema Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin di salah satu majalah Uchusen yang sudah dirilis hari kemarin. Kita kupas secara dalam apa-apa saja yang ada di dalam isi dari Uchusen Magazine yang memperlihatkan potongan-potongan scene dari V-Cinema Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin. Baiklah, di gambar pertama teman-teman bisa lihat di situ ada Kamen Rider Falchion, Amazing Siren. Akhirnya kita bisa lihat lebih dekat lagi dengan penampilan dari samping ya, bisa dibilang dari Kamen Rider Falchion, Amazing Siren ini. Dan kalau lihat-lihat lagi, si Amazing Siren ini memang terlihat keren ya bila dilihat dari samping seperti ini. Pengguna dari Kamen Rider Falchion Amazing Siren itu sendiri tidak lain tidak bukan adalah Shinozaki Shinjiro yang mengaku-ngaku sebagai bapaknya dari Rintaro ya. Dan katanya juga dia ini adalah seorang mantan kesatria seperti layaknya Sword of Logos CS. Di panel selanjutnya teman-teman, di panel kedua ini merupakan sambungan bisa dibilang dari gambar panel pertama. Kita bisa lihat di situ ada Riku, seorang anak kecil yang katanya telah kehilangan orang tua mereka ya, orang tua kandung si Riku ketika event perang besar di series Kamen Rider Saber. Setelah Riku bertemu dengan Touma dan Mei, Touma pun memutuskan untuk mengadopsi Riku sebagai anak mereka atau anak si Touma katanya ya. Di panel ini Riku sepertinya terlihat sedang diancam ya oleh sosok dari Kamen Rider Falchion Amazing Siren. Apa yang sebenarnya terjadi di panel ini? AA berpikiran bahwa Shinozaki Shinjiro aka Kamen Rider Falchion ini telah menargetkan Riku sebagai sasaran selanjutnya di film ini. Atau mungkin Shinozaki ini aka yang katanya bapaknya si Rintaro adalah the real bapak kandung dari si Riku ini yang sudah menghilang sejak tragedi Great War Saber. Entah kenapa AA berpikiran panel ini itu memperlihatkan bahwa mereka berdua ini punya ikatan yang lebih di film ini. Bisa saja anak bapak yang sesungguhnya atau bagaimana? Kita lihat saja nanti. Di panel selanjutnya kita bisa lihat ada gambar dari Kamen Rider Espada Arabian Night yang sepertinya di gambar ini dia ini sedang menghadapi musuh utama di film ini. Masih belum jelas siapa yang sedang dihadapi si Espada, tapi ada kemungkinan musuh tersebut tidak lain adalah Kamen Rider Falchion Amazing Siren. Terus di bawah gambar si Espada kita bisa lihat ada semacam gambar-gambar atau potongan-potongan scene dari Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin yang memperlihatkan kondisi para kesatria setelah time skip 8 tahun pasca event Kamen Rider Saber Final Episode. Kita akan breakdown satu persatu gambar-gambar ini. Yang pertama kita bisa lihat ada gambar Kento bersama calon kekasihnya yaitu Yuina Tachibana. Di gambar ini mereka berdua sedang menggunakan kostum layaknya kostum di film-film Aladdin. Dan kostum ini juga bisa dibilang masih berhubungan erat dengan tema dari form terbaru Espada yang bertajuk Arabian Night. Sepertinya di gambar ini merupakan adegan di mana Kento dan Yuina sedang melakukan pesta ya sebelum penyambutan pernikahan mereka berdua. Lanjut di gambar selanjutnya ada Rintaro, the new Master Logos di film Saber ini yang sedang berpose untuk Henshin. Dan entah kenapa ini si Rintaro memiliki gaya rambut yang seperti baru ya teman-teman bisa dibilang ya. Jadi mirip kayak Daiji ya teman-teman kalau dilihat-lihat ya gaya rambut si Rintaro yang baru ini. Rintaro ada kemungkinan di sini sedang menghadapi musuh utama dia yang kemungkinan tidak lain adalah Kamen Rider Falchion aka bapaknya sendiri ya, yang ngaku-ngaku bapaknya. Di gambar selanjutnya ada Touma dan juga Riku yang sedang berbincang satu sama lain. Apa mungkin adegan ini merupakan adegan pertama kalinya Touma bertemu dengan Riku? Lanjut lagi teman-teman, nah ini ada gambar yang lumayan bikin kaget dan speechless bisa dibilang, dan mungkin teman-teman juga kaget. Akhirnya kita bisa lihat sosok dari duo Shindai setelah time skip 8 tahun lamanya di film ini.
Teman-teman bisa lihat sendirilah penampilan terbaru mereka ya di film ini. Seperti ada Ryoga Shindai dengan kumis terbarunya yang malah mengingatkan dengan si Om Kumis ya di series Kamen Rider Build, dan Reika Shindai yang penampilannya di film ini yang membuat pangling ya dan tidak mengenal siapa orang yang satu ini ya teman-teman. Rambut yang panjang dan cantik si Reika Shindai di seri Saber itu semuanya dipotong dan dibikin model rambut pendek seperti ini ya teman-teman. Buset, serasa malah jadi jelek ya ini model rambut si Reika Shindai ini. Kayak gak cocok aja teman-teman. Harusnya sih daripada dipotong menjadi seperti ini, lebih baik rambut Reika Shindai yang selalu diikat itu lebih baik dibuka saja ikatannya dan dibuat modelan rambutnya kayak Bunda atau Mama Sophia. Itu menurut A akan lebih berbeda dan tentunya akan lebih cantik ya gaya rambut dari si Reika Shindai ini dibanding gaya rambut yang jujur A kurang suka penampilan Reika Shindai dengan gaya rambut yang seperti ini. Selanjutnya di gambar ini kita bisa lihat ada si pengembala sapi kita, maksudnya sang musafir ya. Sang musafir di series Kamen Rider Saber yaitu si Ren ya teman-teman. Akhirnya kita bisa lihat kondisi Ren pasca di akhir seriesnya sendiri, yang dia ini memutuskan untuk berkelana untuk menjadi lebih kuat lagi bisa dibilang. Kita bisa lihat di sini si Ren memiliki penampilan yang sangat berbeda sekali dan cocok ya bisa dibilang penampilan si Ren di film ini, apalagi pasca event 8 tahun series Kamen Rider Saber tamat. Penampilan yang memang mirip dengan seseorang yang sudah bepergian ke sana kemari. Sederhana, terlihat lusuh, itu memang cocok bisa dibilang dengan karakter si Ren yang sekarang mungkin saja di film ini si Ren sudah berkelana ke sana kemari untuk menjadi seorang pria yang kuat ya. Dan mungkin Ren di sini telah menjadi kuat ya teman-teman. Semoga saja kita bisa lihat aksi dari si Ren sekilas ketika dia sudah memperdalam ilmunya di gua-gua tempat dia berlatih ya teman-teman. Dan by the way, outfit yang dikenakan Ren di film ini mengingatkan dengan outfit dari Takayama Jin di series Kamen Rider Amazon. Selanjutnya teman-teman, kita akhirnya bisa melihat Babang Winda, maksudnya Ryo Ogami yang sekarang nampak terlihat berbeda setelah 8 tahun series Kamen Rider Saber tamat. Di gambar ini kita bisa lihat sepertinya Ryo Ogami-san telah menjadi seorang guru karena pakaian yang dia kenakan di sini itu terlihat dan nampak sekali seperti seorang guru di sebuah sekolah ya di Jepang. Statement ini diperkuat lagi dengan adanya sosok anak-anak kecil SD bisa dibilang, yang kemungkinan mereka ini adalah murid dari si Ryo Ogami. Dan kalau kita cermati adegan di gambar ini merupakan adegan para siswa-siswi yang sedang melakukan perjalanan pulang sekolah ya, mungkin di siang hari. Bagi teman-teman yang bertanya kenapa Ryo Ogami bisa menjadi seorang guru di film ini, sangat simpel teman-teman. Kita tahu bahwa Ryo Ogami ini mempunyai seorang anak ya yang bernama Sora. Dan by the way, di film ini Sora masih belum diperlihatkan dan jujur penasaran dengan sosok terbaru si Sora pasca event 8 tahun seri Saber tamat. Yakin Sora di film ini sudah dewasa dan mungkin telah masuk jenjang pendidikan SMA atau mungkin kuliah. Balik lagi, kenapa Ryo Ogami bisa menjadi guru seperti ini? Itu karena dia pernah bilang di akhir menjelang seri Saber tamat, dia di situ pernah bilang bahwa dia ini ingin menjadi seorang guru bagi Sora ketika event Kamen Rider Saber ini mau tamat. Bisa jadi karena motivasi Ogami-san yang selalu mendidik Sora menjadi siswa yang pintar atau anak yang pintar dan juga sukses. Itulah yang membuat Ryo Ogami-san memutuskan untuk menjadi seorang guru karena motivasi yang dia punya yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa ya teman-teman. Keren emang ya si mamang veteran Sword of Logos satu ini, patut dicontoh ya teman-teman sosok dari Babang Ryo Ogami-san ini. Dan selanjutnya teman-teman, kita bisa melihat penampilan dari Mei-chan pasca event 8 tahun series Kamen Rider Saber tamat. Penampilan Mei-chan di sini memang tidak ada yang berubah dan masih sama seperti di seriesnya sendiri ya teman-teman. Dan sepertinya kalau dilihat lagi di gambar ini ya teman-teman, Mei-chan sepertinya memiliki seekor peliharaan anjing yang mungkin dia telah memiliki pasca event seriesnya tamat.
Dan teman-teman juga harus tahu kemungkinan besar Mei-chan dan Rintaro telah menjadi pasangan suami istri, dan mungkin anjing peliharaan ini bisa dibilang merupakan anjing peliharaan kesayangan Mei-chan dan juga Rintaro. Dan di gambar terakhir yaitu kita bisa lihat ada Yuri, Mama Sofia, dan Daishinji yang sedang berdiskusi di suatu ruangan. Pernah membahas mengenai scene ini di video sebelumnya. Intinya di sini mereka sedang berdiskusi dengan apa yang terjadi dan juga menimpa para kesatria Sword of Logos di film ini, yaitu duo Shindai dan Ren yang katanya mereka ini tiba-tiba saja secara mengejutkan menghilang tanpa jejak. Dan ini masih belum diketahui juga kenapa duo Shindai serta Ren ini bisa menghilang seperti itu. Apa ada hubungannya dengan masalah yang terjadi di film ini atau seperti apa? Kita lihat saja di filmnya nanti, teman-teman. Oke teman-teman, itulah panel-panel terbaru dari V-Cinema Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin yang diperlihatkan di majalah Uchusen edisi bulan Oktober. Apakah teman-teman semakin exciting dengan film ini? Film Saber V-Cinema yang satu ini. Sekedar info juga, V-Cinema Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin akan dirilis di teater terbatas pada awal tahun 2022. Dan untuk Blu-ray-nya sendiri akan dirilis pada tanggal 11 Mei 2022. Kalau teman-teman punya pendapat dan tambahan mengenai video ini, monggo langsung komen di kolom komentar di bawah. Kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.